Jadi ini untuk tampilan utamanya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, begitu ditekan akan terlihat beberapa menu di sini. Yang pertama ada scrubber, ultrasound, RF. Di sini ada abrasion, itu adalah untuk hydropil. Lalu ada cold dan spray, ya, itu RF. RF di sini fungsinya untuk pengencangan, anti-aging, untuk mengurangi garis-garis halus, memudarkan keriput, dan tanda-tanda penuaan dini. Digunakan bersama dengan gel. Untuk gelnya contoh seperti ini ya. Jadi tinggal dioleskan saja. Contoh seperti ini. Lalu di sini indikator bisa diatur untuk powernya. Mau di setel seberapa. Ini untuk menyalakan. Setelah dinyalakan otomatis dia sudah berfungsi, tinggal diatur saja mau kekuatannya seberapa. Cara kerjanya mengeluarkan sensasi hangat sehingga merangsang kulit untuk memproduksi kolagen dan mengaktifkan. Seiring berjalannya waktu, kolagen itu akan berkurang produksinya, aktifnya. Jadi yang menyebabkan kulit menjadi terlihat lebih tua atau muncul tanda-tanda penuaan dini seperti garis-garis halus, kulit yang kurang kenyal, dan sebagainya. Nah, RF atau radio frekuensi ini bisa membantu kulit untuk menjadi lebih kencang, sehat, dan awet muda. Bentuk dari RF ini macam-macam ya. Ini untuk bipolar, artinya ada dua. Ada yang mono yang hanya cuma satu, dan ada juga yang namanya multipolar atau biasanya banyak. Saya punya oksigen jet spray ya, bukan jet pill. Karena kalau perbedaannya, jet pill itu dia hanya fokus di satu titik biasanya, dia akan pas nembak seperti kayak ketusuk gitu, tapi pakai air. Nah, di sini jet spray, cara pakainya sangat mudah, tinggal dinyalakan saja. Ini tidak perlu disetting powernya ya. Ketika tabung ada di atas, artinya si air akan keluar, tapi kalau tabung hanya di bawah, yang akan keluar hanya angin saja. Fungsinya untuk syuting, membantu kulit menjadi lebih sehat, mencegah atau mengurangi terjadinya inflamasi pada kulit after melakukan treatment seperti MTS atau treatment apapun yang menyebabkan kemerahan. Setelah itu kita bisa bantu menggunakan oksi ini. Air yang kita gunakan pada tabung ini isinya adalah air O2 atau oksigen. Bisa dibeli di supermarket manapun ya. Berikutnya ini saya punya cold hammer. Cold hammer ini fungsinya untuk mendinginkan atau cooling atau membuat kulit menjadi lebih rileks. Setelah misalkan melakukan treatment yang menyebabkan kemerahan dan sebagainya, alat cold hammer ini bisa membantu kulit untuk lebih rileks dan lebih cerah, dan juga pastinya bisa membantu mengecilkan pori-pori, mengurangi inflamasi atau kemerahan pada wajah akibat misalkan ya setelah melakukan treatment BB Glow atau MTS. Nah, si cold hammer ini bisa membantu meredakan karena sensasi dinginnya. Selain itu, biasanya digunakan setelah masker. Jadi setelah masker menggunakan serum, lalu dilanjutkan dengan sunblock. Berikutnya saya punya scrubber. Di mesin ini juga sudah dilengkapi dengan scrubber. Cara pakainya cukup dibuka, lalu dinyalakan scrubber. Ketika kita menyentuh si kedua handle, kedua yang besi ini ya, terlihat ya, dia otomatis akan menyala. Dan di sini powernya pun bisa disetting. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa disetting. Ini pasti nggak kedengeran, cuman kalau di saya bisa merasakan ada getaran si ultrasoundnya tersebut. Nah, berikutnya saya punya handle ultrasound. Di sini yang sering banget ditanyakan dan bisa digunakan di hampir semua treatment basic. Ya, tinggal diganti untuk serum-serumnya saja. Misalnya ketika melakukan treatment facial whitening, tinggal dipakai facial serum whitening saja. Jadi fungsi si ultrasound ini memecah molekul atau ukuran dari serum menjadi sangat kecil sehingga lebih mudah diserap kulit ya, sehingga lebih mudah masuk ke dalam kulit dibandingkan hanya menggunakan dengan tangan saja. Ya, jadi ini untuk alat ultrasound seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin terlihat ya. Jadi dia seperti ada uap ya.
Untuk si ultrasound di sini juga bisa disetting powernya. Mau digunakan sekuat apa. Oke, bisa diaplikasikan bersama dengan berbagai macam serum. Boleh bebas serum apa aja. Biasa juga digunakan bersama treatment detox atau krim detox, ya. Selanjutnya aku punya handle Hydrapil. Hydrapil di sini tulisannya abrasion. Ya, pada mesin ini tulisannya abrasion. Caranya tinggal dinyalakan saja ya. Otomatis dia akan nyedot. Pada mesin ini sudah ada pengaturan untuk air dan udaranya. Jadi kita mau seberapa suctionnya dan seberapa banyak kita mengeluarkan air bisa diatur pada handle ini. Ya, jadi seperti itu. Untuk cara pakainya kapan? Untuk biasanya pertanyaan itu dari setiap klien adalah kapan menggunakan handle ini. Sebenarnya gini, untuk mesin ini bukan berarti harus digunakan dalam satu kali treatment. Tapi mesin ini dilengkapi dengan 6 fungsi yang digunakan pada waktu yang memang tepat. Misalkan setelah melakukan Hydrapil, apakah kita bisa melakukan RF? Tergantung. Kalau kulitnya ready, misalkan dia kemerahan, tidak disarankan. Mungkin bisa cooling atau desuthing menggunakan si cold hammer terlebih dahulu. Untuk facial seperti kita makan, ada makan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Makanan pembuka biasanya seperti double cleansing, ekstraksi, eksfoliasi yang biasa digunakan menggunakan alat scrubber, eksfoliasi ya, atau Hydrapil dan sebagainya. Makanan utama misalkan kita mau facial whitening atau facial detox menggunakan ultrasound, tergantung serumnya dan kondisi kliennya. Berikutnya kita mau cooling setelah misalnya merah, kita bisa pakai cold hammer dan oksigen jet pil seperti itu. Semoga membantu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen ya, atau bisa langsung kontak ke saya. Terima kasih. Yang bakunya itu yang penting dari bawah ke atas, dalam keluar. Ya, jangan pernah dari atas ke bawah. Lalu di sini, di bagian sini, di dekat pelipis, di dekat kuping, telinga, itu ada seperti cekungan sedikit, itu boleh ditutup. Di sini yang ada sedikit cekungan itu boleh ditutup. Kalau facial itu bisa masuk dengan alat, lebih maksimal alat atau kita tangan gini Kak? Facialnya dalam arti apa nih? Membersihkan atau? Iya, membersihkan. Ya, kalau membersihkan pakai cleansing tangan aja nggak masalah. Karena selama ini saya pakai alat. Membersihkannya ya? Iya, yang kayak gitu Kak alatnya. Yang paling ujung. Scrubber. Pada saat cuci mukanya? Cuci mukanya saya pakai tangan sih. Iya. Tapi kalau itu kan, kalau alat scrubber kan untuk membantu membersihkan komedonya ya, kotoran kulit mati. Tapi kalau saat cuci mukanya kita pakai tangan biasa. Nah ini cleansing milk kita boleh sambil dimasak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya Kak ya. Tadi dari video udah kurang lebih paham ya Kak ya? Cukup jelas kan ya? Tapi yang ada alat yang belum punya jadi kurang paham. Alat yang mana tuh, Kak? Yang ada tempat oksigen, air oksigen ya. Itu sih gampang kok, yang portable pun banyak. Sama yang ini yang apa sih ini? Tiga sih ini. Ya, cold hammer ya. Ya, ini sama yang untuk di
mata, bagian mata tuh ada. Kalau misalnya alat sih gampang, portable banyak. Kalau mau yang seperti ini kita juga ada. Kalau kakak seandainya mau beli tempat lain pun nggak masalah. Bisa tanya-tanya, mau di kita juga boleh. Nanti di sini kita langsung kasih tahu cara pengaplikasiannya ya menggunakan alat. Kalau untuk serum Hydrafil di tabung ini ya, di sini ini tabung. Nah itu bisa dimasukin serum Hydrafil. Serum Hydrafil itu khusus, jadi bukan air biasa, bukan serum biasa, harus yang khusus. Karena kalau pakai yang asal-asalan takutnya mesinnya rusak. Enak ya jadi model. Jadi ini airnya ini nggak perlu diganti-ganti, maksudnya bertahan di situ aja nggak apa-apa ya? Kalau untuk air, karena digunakan, nanti dia akan keluar. Pembuangannya ada di belakang. Iya. Jadi ini kita isi di sini. Kita isi di sini ya. Nanti pembuangannya ada di Belakang sini. bagian belakang mesin. Ya, pembuangannya ada di sini. Otomatis dia akan keluar. Jadi nggak perlu di apa ya, otomatis dia akan keluar di bagian waste liquid ini. Seperti itu. Nah, setelah itu dari botol waste liquid tersebut atau tempat pembuangan itu baru tinggal dibuka, dibuang. Gitu. Jadi kita isi di sini ya, pakai serum khusus, serum Hydra. Lalu nanti di mesin kita tinggal atur pengaplikasiannya. Mau menggunakan handle yang mana, dinyalakan tombol yang ini, layarnya akan seperti ini ya, tinggal dipilih aja, disesuaikan dengan handle yang ingin digunakan, persis dengan yang di video ya. Beberapa treatment tapi ada yang khusus nggak bisa ya, cuman satu aja gitu ya. Kalau itu kembali lagi ke yang tadi ya, jadi tergantung variasi aja sih sebenarnya kalau itu. Jadi kita mau jual ibaratnya ini handle, mau jualan treatment oksi aja, mau jualannya ini terserah. Yang penting tahu fungsi dari setiap handle nya. Udah ya, kalau udah sekarang proses pengangkatan komedo ya. Oke, jadi sebelum kita sekarang setelah di double cleansing sambil massage tadi, jadi sekali lagi untuk double cleansing itu artinya kita proses pengangkatan komedo, pengangkatan kotoran ya, menggunakan double cleansing, artinya kita pakai 2 cleansing, pakai yang berminyak, setelah itu pakai yang foam. Kenapa? Karena semua make up yang tahan lama di kulit itu biasa mengandung minyak, jadi juga harus diangkat dengan yang berminyak. Setelah itu kita pakai foam supaya nggak lengket. Lalu dilanjutkan dengan proses pengangkatan komedo. Pengangkatan komedo di sini kita pakai pelunak komedo. Ya, kita pakai pelunak komedo supaya komedonya lebih terangkat. Kak, gini, maksudnya kan kalau misalkan ada customer, misalkan kita kan sudah buka itu, kita punya nerima misalkan facial whitening, itu kan customer biasanya kan milih tanya mau treatment apa kan gitu. Terus customernya bilang mungkin saya mau facial whitening aja. Berarti kan yang kita kerjakan ya cuma itu aja kan fokusnya. Terus maksudnya kalau kita itu langsung kita facial whitening aja atau kita harus dari pertama bersihin? Ya pasti, karena kan belum tentu orang datang dalam kondisi bersih. Jadi harus dibersihin. Seperti yang tadi dijelaskan, facial itu seperti ada makanan pembuka, utama dan penutup. Makanan pembuka kamu selalu sesuai dengan sesuai dengan standar dari salon atau studio kamu. Setelah itu lanjut ke makanan utama, terserah mau targetnya apa. Apakah whitening, lifting dan sebagainya, tergantung dengan facial tersebut. Nah, ini kita udah aplikasikan pelunak komedo sambil di vapuzon. Kalau mau nggak pakai vapuzon, cuma pelunak komedo juga nggak apa-apa. Karena basically pelunak komedo itu bisa menggantikan si vapuzon untuk melunakkan komedo supaya lebih mudah diangkat. Ya, sama. Jadi ini untuk Hydrafilnya ya. Kalau Hydrafil itu dia mengangkat komedo. Saat yang sama juga menutrisi si kulit karena ada serumnya.
Ya, yang dari sini ya, yang dari tabung ya. Coba lihat Kak untuk foto baby glow. Cari mana saya dicari banyak sekali. Ini kemarin waktu cari teman di RS Biasa kan? Mas glow mana tuh Kak? di Bali. Ini pori-porinya besar. Jadi kalau cara kerja dari Hydra Peel ini yang tadi ya, dia memvakum mengeluarkan, tapi di saat yang sama juga mengeluarkan, dia menutrisi si kulitnya menggunakan serum Hydra Peel tersebut. Ya, fungsinya apa? Dia bisa untuk whitening, anti-aging, supaya glowing juga, supaya bersih. Setelah ini, seandainya si Hydra Peel mau dikombinasikan dengan treatment seperti facial whitening atau bahkan facial baby glow pun bisa. Karena si kotoran kulit mati tersebut sudah diangkat menggunakan Hydra Peel tersebut. Ya. Sakit Kak Astrid? Sakit gak Kak? Sakit. Kalau bayar baru sakit ya Kak ya? Ini ketawanya ini di video. Enggak lo bercanda ya, nanti ini lagi. Tapi ini kulitnya oke sih, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masalah. Aku dari tadi udah lihat. Beneran. Sekarang tuh yang lebih ini nih flek Kak. Flek. Itu yang setengah mati kita itu. Kalau masalah flek itu sebenarnya kan genetik ya dari dalam. Selain itu juga bukan selalu genetik, tapi dia juga hormonal. Kayak misalnya orang yang lagi hamil itu biasanya suka keluar ya fleknya, dan nggak bisa diapa-apain juga kalau memang dia pencetusnya masih ada. Which is kalau orang hamil kan hormon dari hamil tersebut seperti itu. Tapi selain itu flek juga bisa dari luar, misalkan dari radikal bebas, panas berlebihan, UV itu juga bisa jadi flek. Misalkan dari memasak itu kan ada uap ya, uap panas itu juga bisa bikin flek. Jadi solusinya jangan masak, beli bubur gitu. Ya makanya kan kalau kita pakai Magicom tuh gitu Uapnya jadi ya kan buka ada uapnya tuh katanya itu juga punya. itu bisa buat kaprizon juga. Magicom. Nggak, tapi serius. Artinya gini, lapisan kulit itu kan seperti ini ya. Ada 3. Stratum corneum itu paling atas yang kelihatan kasat mata. Stratum basal itu adalah epidermis paling bawah, di mana itu adalah proses pembentukan melanin, keratin, warna kulit itu di sini. Jadi ketika radikal bebas masuk dari luar ke dalam, semakin banyak yang masuk itu akan semakin banyak dirangsang untuk membentuk warna kulit. Makanya kalau sering kena matahari, warna kulitnya lebih gelap. Gitu. Nah, kalau bagaimana cara supaya radikal bebas atau UV yang masuk nggak terlalu banyak? Orang yang punya kulit gelap seperti kita ya, punya sawo matang, kulit itu biasa lebih kuat. Biasanya lebih kuat, lebih nggak karena ada proteksi melaninnya tersebut. Selain itu juga bisa digunakan namanya sunblock atau sunscreen. Oh iya. Ya. Itu wajib ya kayaknya kalau Iya. kita tidak berat. Harus ya kalau sunblock ya, dimanapun Anda berada. Sunblock paling bagus itu Oh, kalau yang bagus sebenarnya kita nggak bisa ngomong karena Iya, cocok-cocokan, merek juga banyak ya. Tapi gini, kalau kita yang aku kasih tahu paling di sini ciri-cirinya saja. Sunblock dan sunscreen. Sunscreen itu tetap masuk UV, radikal bebas tetap masuk, tapi di filter. Tapi kalau sunblock dia benar-benar ngeblok. Tapi bedanya dari bentuknya, biasanya kalau sunblock itu dia agak lengket, kurang nyaman digunakan. Tapi dari segi proteksi lebih bagus. Jadi ya tergantung masing-masing aja mau yang mana. Kalau misalnya agak lengket, itu biasanya juga gampang bikin jerawat ya. Iya. Jadi ya kayak ya dipilih aja, yang penting udah tahu. Kalau saya lebih suka pakai sunscreen. Iya, kebanyakan orang lebih suka pakai sunscreen karena lebih nyaman ya. Dia nggak berat di kulit ya. Nah, di sini untuk area maaf ya, sebelah kiri. Area sini nih biasanya area sensitif. Area yang gampang merah. Jadi jangan terlalu disedot. Oh.
area pinggir hidung, pinggir bibir, pinggir mata biasa area sensitif. Dalam arti nggak cuma Hydrapil, kalau kena peeling atau skincare perawatan yang agak agak asam mungkin ya, sakit-sakit, biasanya itu merah duluan. Jadi kalau solusinya, kalau pertama kali orang datang pertama kali, kita belum tahu kulitnya seperti apa, itu area tersebut dihindari ya, karena biasa lebih gampang merah. Kalau seandainya sudah merah, ya nggak masalah juga, pasti hilang sih. Hanya saja kita meminimalisir. Lebih banyak melanin, lebih banyak warna kulit, artinya proteksi lebih banyak, seperti itu ya. Jadi bisa untuk proses pengangkatan komedo bisa ditarik seperti ini, atau kalau mau lebih aman bisa juga diputar saja. Putar, angkat, putar, angkat, putar, tarik ya, putar, tarik, putar, tarik. Sini juga ya, maaf ya. Putar, tarik, putar, tarik. Ini udah lumayan nih keluaran ya. Tinggal kasih dia kayak enggak loh, bercanda ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mau coba pegang? Yuk sini dong, udah coba dong. Sudah jauh-jauh ya kan? Jauh nih, ke orang jauh. Perjuangan. Anda punya mesin beda dengan 2 tangan sayang, 1 jangan megangin kabel. Kamu ambil spons di sana, karena di sini mungkin akan sedikit keluar air ya. Nah, sini putar, langsung patahin, langsung. Kalau kelamaan nanti merah kulitnya. kemarin kena kayak gini. Dipencet kak. Ini kan? Dipencet dulu. Dipencet dulu di alatnya. Nah, tarik ya, agak cepet ya kak ya, karena kalau lama takut merah. Dipencet kak, sekali aja, nggak perlu dipencet terus. Oh, sekali aja. Dipencet, udah nggak usah diapa-apain. Kak Astrid, kalau sakit jangan marah. Gini kak, gini kak, maaf ya kak, lihat ya kak ya. Tarik, Bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas ya. ya. Awas sponsnya dipakai airnya. Nah, spons itu untuk air, supaya airnya nggak mengalir. Kalau udah coba ke sisi sebelah kiri ya. Dan nangis ya. Kayaknya nangis. Kak, ini pegangnya benar, maaf ya. Begini nih kak. Iya, Tolong ditarik dilihat ya, Kak. ini, ditarik Tolong segini. dilihat ya. Maaf ya. Nah, ya. Dipatahin seperti itu. Ya. Karena kalau nggak basah-basah kasihan. Dibayar mahal ya kan. Gimana ya? Diinin aja. Di apa? Ini bagus. Ikutin arah kulitnya. Kalau ditarik kayak gini nanti dia sakit. Ke atas langsung patahin. Atau Iya. enggak, ini nggak usah pegang dulu. Biar fokus kakak, stretch tangannya di sini pegang. Ya. Nah, Dari bawah ya? Kak, jangan muter-muter kak. Nanti Begini dia aja, sakit. kakak pegang coba tangannya. Ya, tarik ke atas. Seperti itu aja. Cici aku gini dulu ya. Iya kan berarti dari ke atas, dari bawah ke atas ya? Oh iya, iya. Ya, udah atas. Iya. Oke, stop. Ke area lain kak. Soalnya kalau nggak merah nanti kasihan. Nggak bayar kan nggak gini juga ya. Jadi masih percobaan ya. Enggak lah, ini bagus kok. Nggak usah dipencet-pencet kak. Udah sebetulnya cukup stop. Pegangnya bisa lebih enak ya kak. Begini aja kak, maaf ya. Begini aja. Kayak pegang pensil. Biar lebih apa ya, fleksibel. Nggak usah muter-muter sih kak, lurus aja. Lihat ke atas, tarik ke atas. Ini nggak usah dipegangin. Ya. Kalau netes lagi. Kalau kakak kelamaan di satu titik, airnya yang keluar akan banyak. Gitu. Kalau udah boleh masker. Ya. Nah setelah ini kakak boleh lanjutkan dengan menggunakan masker. Ini kalau lihat air kayak gini dielap kak.
Karena takut kliennya nggak nyaman ya kalau sampai mengalir. Iya. Saya biasa yang itu Ini bisa yang bagus aja nggak kak? Nah gitu. Jadi kakak gini ya kak ya? Supaya kulitnya nggak ketarik kak. Nanti bukan kenceng malah kendor. ini nggak usah dipegang, ingat di stretch tangannya, stretch. Ini nggak usah pegang spons ya. Nanti kalau perlu baru iya dibuka di stretch. Nah, lebih mantep kan? Kalau lap bersih basah baru dulu. Sudah mirip. Tadi aku mau ngambil bubur ya, Iya. terus aku kebanyakan aku pisahin. Enak, aku ambil lagi. Beneran? Iya. Mungkin kemarin ya saya minta nomor WA-nya ke kakak ya mungkin. Kenapa kak? Itu kan hari saya kehilangan nomor ini, mau Kehilangan. studio. Yang penting kakak karena nggak HP kehilangan rusak. aku lah. Karena HP rusak. Tapi kakak nggak kehilangan aku kok. Ya nggak apa-apa, tinggal di add lagi kak. Nggak masalah, udah saya follow. Tapi ini apa di FB waktu itu dapatnya. Mau Kayaknya- ya? Iya mau studio, terus kayaknya Kak Ika yang ini kan. Udah kak, nanti kemerahan. Keasikan. Iya keenakan. Boleh geser dikit. Setelah ini seandainya dia merah, digeser. Seandainya mau pakai oxy atau cold hammer boleh ya, di tap supaya adem. Pakein oxy aja bentar ya. Cari-cari dalam bulan ya. Mungkin jangan banyak pekerjaan yang udah kelet nih. Tadi ya. Kita scrub dulu cuy. Nggak usah, Nggak usah ya? pakai masker aja. Langsung pakai. Kalau misalnya dia masih merah juga, kamu bisa bantu pakai alat cold. Coba di tap tap aja supaya adem. Oke, siap. Itu kan dia sama dengan alat detok ya, tunggu panas, kalau ini tunggu dingin ya Kak. Betul. Enak kan? Enak kan? Ini nggak tahu sakit pasti. Saya ini tuh yang sakit dulu ditusuk. Apanya? Di anestesi waktu yang di MS dulu tuh. Kenapa ditusuk apa? Jerawat ya kak? Bukan, plak. Cek 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 cek. Hmm. Di anestesi tapi masih terasa waktu itu, jadi sakit. Hmm. Kayak ini kalau cara pembersihan alat-alat itu cukup dilap tisu aja udah apa-apa kan nggak boleh kena air. Lap tisu aja, asal jangan basah ya. Maksudnya pastiin aja kering. Iya.
Enggak ke gue ya. Langsung masker. Jadi untuk penutupnya selalu masker, serum, sunblock ya. Basically setiap salon studio punya masing-masing standar. Tapi biasanya masker, serum, sunblock. Pakai maskernya masker apa ini? Pakai masker tisu aja. Oke, siap. Yang pasti kalau bisa dipastikan saja ketika klien pulang itu dalam kondisi sudah tidak merah ya, dan sudah dia udah nyaman lah kulitnya. Udah fresh. Ini udah kelihatan. Saya kayak gitu juga pakai masker tisu. Terus yang topeng itu Kak. Masker gini berapa jam? 15 menit. 15 menit. Berapa jam? Berapa jam berenang? Enakan tuh makanya maunya berjam-jam. Iya. Di sini aja magang mau sekalian. Lucu banget. Oh, seneng deh. Jelas gak? Jelas kan? Aku tuh kasih video, aku tahu sih mungkin bosen segala, tapi kalau udah lihat video nyambung. Kalau enggak pasti bingung sih. Nggak raba-raba ya. Oke, ditunggu ya. Iya. Paling nanti ada yang hilang. Dengar Pontianak inget makan ini sering di Kasih Naria Jakarta. berlagi. Apa tuh? Pisang goreng Pontianak. Oh, iya. Aduh, enak banget. Biar maksimal nanti pulang glowy. Ya, mana sih? Nah ini kita pakai Omega Light, fungsinya itu untuk memaksimalkan si serum nutrisi yang ada di masker dan untuk memaksimalkan hasil treatment juga. Untuk Omega Light di sini bentuknya banyak ya, LED, nggak cuma seperti ini. Ada yang topeng, ada yang standing dan sebagainya. Fungsi setiap lampu itu berbeda-beda. Ada yang merah, hijau, biru dan kuning. Seperti itu. Nah biasanya yang dipakai itu adalah yang merah. Kedalamannya 640 nanometer untuk mengurangi peradangan, kemerahan dan Oh, untuk gitu ya, membantu Cek? penetrasi dari si serum. Kenapa? Enggak dengerin ini lagi gitu. Belajar ya berarti ya. Dapat ilmu juga kan? Iya. Oke, kita tunggu deh. 15 Saya kira, menit oke ya. kita buka. Masih missing. Kita dapat pastel.